Oke, kali ini pembahasan kita masuk pada bagian kedua dari masih terkait dengan the power of data. Bagaimana data kemudian kita peroleh, analisis, kemudian kita cari apa yang ada insight-insight yang ada di dalam data yang kemudian untuk disajikan untuk menghasilkan sebuah informasi tertentu. Di bagian pertama kita sudah membahas terkait dengan CKMK yang pertama, berkaitan dengan data informasi dan pengetahuan berikut contohnya. Nah, di kali ini di bagian kedua, masih tetap berkaitan dengan capaian pembelajaran yang pertama di mata kuliah ini, yang kaitannya dengan kemampuan kalian menjelaskan berkaitan dengan perjalanan data. Jadi mulai dari bagaimana mendapatkan, menyimpan, membagikan, menganalisis, dan mendapatkan nilai dari data itu. Nah, hal ini tentu berkaitan dengan outline yang kemudian kita bahas kemarin, kita sajikan, yang kemarin kita membahas berkaitan dengan data, bagaimana data akan menggiring kita menjadi sebuah pengetahuan, dan kemudian beberapa contoh studi kasus, bagaimana data mampu meningkatkan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kali ini saya akan lanjutkan berkaitan dengan perjalanan data, begitu pula dengan proses melakukan eksplorasi data yang kaitannya dengan peluang-peluang yang bisa kita peroleh melalui data. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, kemarin kita sudah paham ya, sudah memahami berkaitan dengan data. Apa itu data, jenis-jenis data, dan seterusnya. Nah, untuk kemudian mendapatkan hal lebih lagi dari data, maka kita perlu memahami di sini bagaimana perjalanan data itu hingga kemudian mulai dari awal sampai akhir mendapatkan sebuah informasi yang akhirnya menjadi sebuah pengetahuan. Bisa melalui proses akuisisi data atau koleksi data, kemudian melakukan sharing, melakukan analisis, dan mendapatkan nilai dari data itu. Nah, dari proses pencarian tadi sampai kemudian mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat, tentu ada beberapa tahapan-tahapan penting yang harus kita ikuti berkaitan dengan bagaimana data itu bekerja, bagaimana kita bekerja dengan data itu. Nah, sebagai contoh misalnya di dalam kasus Equipment Health Monitoring ya, atau EHM, adalah proses di mana kita menggunakan data itu untuk memberikan layanan-layanan yang baik gitu ya, layanan-layanan yang tentunya bagi seorang penumpang pesawat misalnya dalam airline customers ini dapat merasa nyaman kemudian menggunakan layanan dari airline tersebut di kemudian harinya. Nah, pelanggan-pelanggan seperti itulah yang kemudian harus kita jaga agar kita memberikan layanan-layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, tentu bagaimana perjalanan data itu terjadi. Otomatis ketika kita ngomongin data berkaitan dengan pesawat begitu, maka kita harus membuat sebuah pengukuran-pengukuran tertentu, baik pengukuran itu dilakukan berdasarkan sensor yang ada di pesawat itu supaya pesawat itu nyaman dan seterusnya, atau dari masukan-masukan penumpangnya atau dari human. Jadi dua hal itu harus kita dapatkan. Nah, sehingga secara runut bagaimana perjalanan data itu mengalir gitu, itu diawali dari bagaimana kita mendapatkan data itu, format seperti apa yang kemudian akan kita gunakan, jenis data seperti apa yang kita butuhkan, dan seterusnya. Kalaupun kemudian kita sudah mendapatkan itu, selanjutnya kita lakukan sharing terhadap data itu. Seberapa besar kita bisa melakukan, seberapa banyak kita bisa melakukan share terhadap data itu ke beberapa mungkin klien kita, ke kolega kita. Nah, itu juga menjadi acuan untuk kita mendapatkan manfaat dari data. Selanjutnya, apabila kita sudah melakukan sharing sesuatu hal yang penting, yang tentunya tidak melanggar aturan share, selanjutnya kita melakukan analisis terhadap data itu. Data itu kemudian dijadikan sebuah laporan-laporan yang memunculkan informasi dan pengetahuan tertentu.
Nah, setelah itu baru kemudian kita mendapatkan nilai dari itu. Tentunya yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa cara kita melakukan analisis dan mendapatkan sebuah nilai, ketika kita menggunakan cara yang berbeda, maka hasilnya pun juga akan berbeda. Gitu ya. Ketika kita menganalisis dari sisi A, maka hasilnya kita mendapatkan A. Dari sudut pandang B, maka kita akan mendapatkan informasi dari sudut pandang B. Terus terusnya. Jadi ada 4 langkah itu yang merupakan perjalanan data bagaimana mulai dari awal sampai akhir kita mendapatkan sebuah nilai dari itu. Dan itu adalah ranahnya dari seorang data scientist harus memahami itu. Sehingga perjalanan data kali ini kita mulai dari bagaimana mendapatkan dan menyimpan data, kemudian melakukan sharing terhadap data itu, menganalisis, dan akhirnya mendapatkan sebuah nilai.